Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan uji korelasi pada mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen aku Bapak Pradita Ibu Prasetyo Utomo, SPD CS, oleh saya sendiri, Ayu Indriani, dengan NIM F1S12105 uang M03. Baiklah, di sini soalnya ada pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. Yang variabelnya ada kebijakan Dinas Pendidikan sebagai X1 dan variabel partisipasi masyarakat X2, variabel pelaksanaan MBS SMU Negeri dan swasta variabel Y, sampel sebanyak 30 responden, yaitu SMU Negeri, dan tingkat kesalahan alfa 0,05. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y? Berikut adalah data setelah dimasukkan ke dalam tabel, dan juga kita akan melakukan uji korelasi persen produk momen dan uji korelasi parsial. Untuk uji korelasi produk momen dilakukan untuk X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Langkah-langkah pertama itu kita menguji korelasi persen produk momen dengan hubungan X1 dengan X2 terhadap Y. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah membuat hipotesis HA dan HO dalam uraian kalimat. Di sini untuk hubungan X1 dengan X2 terhadap Y, pertama hipotesisnya terdapat hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan yang melaksanakan MBS SMU negeri dan swasta. Terdapat hubungan dan partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta. Ketiga, terdapat hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap MBS SMU negeri dan swasta. Berikut hipotesis HO-nya. Yang kedua yaitu hipotesis HA dan HO yang ditulis dalam model statistik. Sebagai berikut. Yang ketiga adalah kita membuat tabel penolong menghitung nilai korelasi. Berikut tabel setelah kita kuadratkan, X1 kuadrat, dan Y kuadrat, X1Y, X2Y, 1 kali X2. Hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya itu kita memasukkan angka statistik dari tabel penolong untuk mempermudah kita dalam mencari nilai untuk dimasukkan ke koefisien penentu. Nilainya sebagai berikut. Dengan rumusnya seperti kita lihat untuk R X1Y, kita menggunakan rumus N sigma X1 kali Y sampai sigma X1 kali sigma Y per akar N kali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Setelah kita masukkan hasil yang ada di ini, maka hasilnya akan mendapatkan 0,256098. Begitupun untuk seterusnya. Ini kan X1 dan ini kita untuk mencari X2-nya. Dan ini untuk mencari X1 dan X2. Lalu kita masukkan 3 buah hasil R tersebut ke dalam rumus. Sebagai berikut, dan mendapatkan hasil 0,4723. Yang kelima, kita menentukan koefisien penentu atau KP dengan rumus R kuadrat kali 100%. Dari R yang kita dapatkan ini, 0,47203 dikuadratkan mendapatkan 0,47203 kali 100%. Kita akan mendapatkan hasil 0,222813%. Yang selanjutnya kita menguji signifikansi dengan rumus T-hitung. T-hitung itu dapat dirumuskan dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang N kuadrat. Kita mendapatkan hasil 3,5.
kaidah pengujian kita, yaitu jika T hitungnya lebih besar sama dari T tabel, maka hasilnya adalah signifikan. Jika T hitungnya kecil sama dari tabel, maka tidak signifikan. Jadi kesimpulannya kita cari tabel dengan jumlah variabelnya ada 3, yaitu X1, X2, dan Y. Jumlah respondennya N, yaitu ada 30, dan taraf signifikansinya dua sisi 0,05. Derajat bebasnya yaitu dengan kita cari dengan N kurang K. N-nya tadi 30 dan dikurang K 93 dengan 27. Maka di tabelnya setelah kita cari di tabel yaitu 1,703. Maka dapat kita simpulkan bahwa T itu lebih besar daripada T tabel atau 3,21 lebih besar dari 1,703. Maka korelasi variabel X, X1, X2 dengan Y atau terdapat hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap MBS, SMU negeri dan swasta adalah signifikan. Selanjutnya kita mencari hubungan X1 dengan Y. Seperti langkah sebelumnya, kita membuat hipotesis HA dan HO-nya di dalam kalimat dan hipotesis HO-nya HA dan HO dalam model statistik, yaitu R tidak sama dengan 0, N sama dengan 0. Selanjutnya itu kita membuat tabel penolong menghitung nilai korelasi. Ya, tabelnya tadi kita ambil saja dari tabel yang di atas. Untuk mempermudahnya, jadi kita buatkan angka statistiknya ke dalam tabel angka statistiknya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus seperti yang di atas, tapi yang sekarang hanya menggunakan X1 dan Y. Hasilnya 0,256098. Yang selanjutnya kita menentukan koefisiensi penentu atau KP, dan hasilnya adalah 0,0656%. Selanjutnya kita menguji signifikansi dengan rumus T hitung, seperti yang sebelumnya, lalu kita mendapatkan hasil 1,4241. Kaidah pengujiannya sama seperti yang sebelumnya, dan kesimpulan yang dapat kita ambil karena derajat bebasnya 30 kurang 2 karena jumlah variabelnya hanya 2, yaitu X1 dengan Y sama dengan 8, maka T tabelnya didapat 1,701. Kesimpulannya T hitung kecil dari T tabel atau 1,424 kecil dari 1,701. Maka korelasi variabel X1 dengan Y atau hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS, SMU negeri dan swasta tidak signifikan. Selanjutnya, hal tersebut juga kita lakukan pada hubungan X2 dengan Y. Kita membuat hipotesis HA dan HO dalam uraian kalimat. Kita membuat hipotesis HA dan HO dalam model statistik. Lalu kita juga membuat tabel penolong hitung nilai korelasi dengan untuk mempermudah memasukkan angka statistik tabel penolong seperti berikut. Lalu kita masukkan ke dalam rumus R, X2, dan Y. Yang sebagai berikut didapatkan hasil 0,391229. Selanjutnya kita mencari KP atau koefisien penentu dengan hitung pada kali 1%. Mendapatkan hasil 0,1531%. Dalam pengujian signifikansi, kita menggunakan rumus T hitung seperti berikut, mendapatkan hasil 22,400. Kaidah pengujiannya sama dengan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa T hitungnya besar dari T tabel atau 2,400 lebih besar dari 1,701. Maka korelasi variabel X2 dan Y atau hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS dan swasta adalah signifikan. Selanjutnya itu kita mencari uji korelasi parsial. Dan yang pertama itu kita membuat hipotesis HA dan HO dalam uraian kalimat. Seperti berikut, untuk HA-nya ada pengaruh yang signifikan antara X2 dengan Y apabila X1 tetap, ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y apabila X2 tetap, dan ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 apabila Y tetap. HO-nya keterbalikan dari hipotesis HA.
Dan juga hipotesis HA dan HO kita tuliskan dalam model statistik seperti berikut. Untuk mencari nilai koefisiensi korelasi, ya, kita didapat X1 kali Y-nya adalah 0,25, untuk X2 kali Y-nya 0,4, untuk X1 1 dan X2-nya min 0,02. Lalu kita masukkan ke dalam rumus berikut, mendapatkan hasil 0,43, untuk X2-nya 0,28, untuk Y-nya, apabila Y-nya tetap, yaitu min 0,13. Yang keempat yaitu kita menguji signifikansi dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel pada T tabel atau interpolasi. Dengan kaidah pengujian seperti juga jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka signifikan. Namun jika T hitung lebih kecil sama T tabel, maka tidak signifikan. Lalu kita akan mencari T tabel. Jumlah variabelnya ada 3, yaitu 1, X2, dan Y. Korespondennya 30, taraf signifikansi 0,05. Derajat bebasnya itu adalah 30 kurang 3 sama dengan 27. Maka T tabelnya 2,0. Lalu kita menghitung uji dengan T hitung. Uji pertama yaitu kita mendapatkan nilai parsialnya 0,43 akar 30 kurang 3 per akar 1 kurang 0,43 kuadrat. Yaitu kita dapatkan hasilnya 25. Kesimpulannya ternyata T hitungnya lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,5, lebih besar sama atau 2,5 lebih besar dari 2,05. Maka ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y apabila X1 tetap. Yang kedua adalah uji T hitung 2. Kita mendapatkan hasilnya 1,5. Kesimpulannya ternyata T hitung kecil dari T tabel, atau 1,5 kecil dari 2,05. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y apabila X2 tetap. Uji 3 itu T hitungnya kita mendapatkan hasil min 0,7. Kesimpulannya ternyata T hitung kecil dari T tabel, atau min 0,7 kecil dari 2,05. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X2 apabila Y tetap. Baiklah, sekian penjelasan tentang uji korelasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan dan penjelasan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.